Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa sunnatahu wa jama'atah min yawmin hadha ila yawmin nahdah amma ba'd. Ketua pengajian Majlis Ta'lim kaum ibu Darussalam Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Zuhriyah beserta Bapak Haji Ustaz Haji Saduni dan keluarga bersama kita hormati dan kita muliakan. Semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Maisyarah dan para ibu-ibu asatizah yang hadir pada hari ini, dan Ibu Hajah Wiwi yang saya hormati, dan seluruh para ibu-ibu hajah, para ibu-ibu hadirat jamaah pengajian Majlis Ta'lim Darussalam. Semoga Allah senantiasa sehatkan badan kita, amin. Allah kuatkan iman Islam kita, Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita rezeki yang barokah untuk bekal ibadah, dan Allah sampaikan usia kita beserta keluarga untuk bisa berpuasa dan tarawih serta ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasin maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Para ibu-ibu jamaah sekalian, mohon maaf baru kali ini bisa datang. Ya, Pak Haji Zuhriyah nelpon terus. Kemarin saya lagi di Sukabumi, gilir ke bini muda. Makanya di sono giliran setahun sekali di sono mah. Jadi saya kemarin undangan ceramah Islamic Raj di Sukabumi, daerah Jampang Surade. Alhamdulillah pergi selamat, pulang selamat. Ya. Dan kemarin kemana ya? Kemarin telepon lagi. Nah. Sakit perut. Terus saya pengen ngucapin terima kasih sama Ibu Haji Zuhriyah, semuanya serombongan jamaah yang kemarin pada kondangan. Tadi bilang kakap. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya Bu ya. Baik yang datang langsung maupun yang doanya aja juga sama juga, itu datang juga doanya. Jadi alhamdulillah hajat saya berkah, dan alhamdulillah tadinya saya membeli Alphard, nggak boleh sama camat. Jangan dikasih. Alhamdulillah, itu jadi pentingnya doa tuh. Jadi kalau kita banyak yang ngedoain berkah. Jadi semuanya mendapatkan bantuan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan pertolongan Allah dari segala macam bentuk kesulitan. Amin. Nah, ibu-ibu jamaah sekalian, ini kita sekarang ada di bulan Rawah atau bulan Sya'ban. Tanggal berapa ini? Tanggal 2 apa tanggal 3? Hah? Tanggal 28 kemarin hari apa tuh? 28 Isra. Mana Isra? Selasa ya? Selasa 28, 29. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Selasa, Rebo, Kamis. Ini Kamis, tapi tanggal 1 kali ya? Atau tanggal 2? Hah?
Tanggal 3. Tanggal 3 bulan Sya'ban. Berarti habis bulan 1 bulan lagi bulan puasa udah deket. Nah, di dalam kitab Durratun Nasihin, supaya puasa kita kuat, puasa kita hebat, tarawih kita sanggup melakukannya, hilang malesnya, hilang segennya, hilang capeknya walaupun rakaatnya banyak. Dari mulai bulan Sya'ban bulan Rajab kemarin udah ada persiapan tuh. Kan saya dan ustaz yang lain mungkin udah ngasih tahu. Jadi bulan Sya'ban itu bulan persiapan awal, bulan Rajab itu bulan persiapan awal, bulan Sya'ban bulan persiapan kedua. Apa persiapan awal? Pada bulan Rajab berpuasa, kemudian banyak berzikir, banyak minta ampun, kemudian banyak sholat malam. Dan bulan Rajab adalah bulan pencucian badan dari dosa. Yang kagak punya dosa anak korok, orang gila, orang pikun. Orang lagi tidur kagak punya dosa tuh. Orang lagi lupa juga sama kagak punya dosa. Jadi kalau pengen kagak sembahyang seumur umur, lupa aja lah, pikun aja, gila aja udah, jadi bocah kecil aja udah. Jadi orang yang baik adalah orang yang mengaku dirinya banyak dosa. Kalau ada orang yang mengaku gue mah kagak pernah salah sama tetangga, gue mah gak pernah salah sama saudara, itu orang sombong. Siapa bilang? Agak ada ceritanya. Yang kagak pernah salah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia, ahsanul khuluqa, yang makhluk yang paling sempurna, yang paling baik, yang memiliki kesempurnaan batin, yang memiliki kesempurnaan zahir, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bulan Rajab kemarin pencucian badan daripada dosa. Mohon maaf yang kemarin saya omongin, bisa jadi penyakit yang ada di badan karena dosa yang belum terampuni. Makanya ketika badan lagi kurang sehat, yang paling banyak perlu dibaca adalah istighfar. Di samping minum obat, istighfar banyakin. Jangan pakai jumlah hitungan, pokoknya tasbih putar aja. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, ini penyakit kagak mau mabur. Istighfar banyakin, sebab istighfar menggempur dosa dan mendatangkan rezeki. Udah tahu kan Bu ya, saya bilangin itu tempo hari ya, bahwa istighfar itu di samping menggempur dosa, mempermudah datangnya rezeki. Kemudian ketika datang ini bulan Sya'ban, sekarang udah tanggal 3 bulan Rawah. Di sini ada 2 hal yang mesti kagak boleh salah satunya dilewati. Pertama, hablum minallah, kedua hablum minan nas. Di bulan Sya'ban kita jalani. Hablum minallahnya yang mana? Sama dengan seperti bulan Rajab kemarin, puasa walaupun sehari di bulan Sya'ban. Tapi terlebih penting lagi buat ibu-ibu yang punya utang qadha Ramadan. Bayar sekarang nih ya, sehari, 2 hari, 3 hari. Punya utang kemarin, bulan ini membayar kagak jadi, sampai lewat bulan Syawal besok, kena double tuh, kena denda. 1 hari jadi 2 hari, itu udah sepakat para ulama, para ahli fikih. Kok didenda Pak Ustadz? Kayak bayar bank, angsuran bank aja. Denda kemalasan, lalai. Udah dikasih waktu umur panjang, kodok pas mau puasa tinggal 2 hari, baru inget kodok. Macam apa itu? Itu namanya lalai. Hati-hati. Jadi hukum Allah yang sudah diberikan rukhsah buat kita, keleluasaan, udah dientengin, jangan ngenteng-ngentengin lagi. Betul kagak? Udah dikasih enteng sama Allah. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang sakit, yang musafir, ya kan, nggak boleh kata Allah jangan puasa. Nanti kamu sakit, nanti kamu repot dalam perjalanan, nanti bayar aja di bulan lain, dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu. Nah sekarang ini nih bulan Rawah nih,
bulan Sya'ban. Yang punya utang qada Ramadan sehari 2 hari, jangan dianggap sehari ini. Awas, itu bisa kena bunganya banyak itu, kayak pinjaman ojol. 1 juta jadi 100 juta. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hubungan kepada Allah puasa, baik puasa qada Ramadan dibayar, ditambah lagi puasa sunat di bulan Sya'ban. Terus yang keduanya apa? Yang keduanya adalah hablum minan nas. Memasuki bulan suci Ramadan ini hati kudu bersih, hati kudu bersih. Penyakit hati, ayo kita sebutin. Ibu kudu kenal penyakit hati. Jangan penyakit badan doang. Ampek, paru-paru, darah tinggi ya kenal tuh. Liver, jantung, semurat, kencing manis, manis basah, manis kering. Ayo penyakit hati kudu kenal. Penyakit hati 1, sombong. 1 nih. Terus yang kedua apa? Iri dengki alias hasud. Terus yang ketiga apa? Ria. Ria. Terus yang keempat apa? Toma, serakah. Terus yang kelima apa? Yang kelima, namimah, provokator. Suka ngomong-ngomongin orang mulu. Kalau kagak ngomong-ngomongin orang, mulutnya sariawan. Dia tukang adu domba, namimah namanya itu. Ibu Wiwi kagak ngapa-ngapa dia ngomong-ngomongin. Itu fitnah, memang fitnah. Kalau orang kalau tukang fitnah itu ngomongnya bohong tapi kita percaya ya. Iya, orang kalau tukang bohong itu omongan bohong aja kita percaya. Hebat tuh orang tuh. Ya padahal dia bohong tapi kita percaya. Memang itulah kelebihan yang dikasih sama iblis. Iya, buat memprovokasi orang. Ini penyakit hati nih Bu nih, penyakit hati. Apalagi satu lagi kufur. Kagak mau terima kasih sama laki, medo by medo. Ya bang, gue punya laki lu bang bertahun-tahun, orang-orang udah pada punya segala rupa. Gue mah cincin kawin aja, mas kawin lu jual bang, keliwatan banget lu. Aduh, tahu medo Bu ya? Ya bahasa Betawi. Atau bahasa lainnya perilang aja, perilang, tahu? Itu kan bahasa Betawi itu. Perilang aja, perilang. Kagak ada terima kasihnya. Sama laki begitu, sama mertua begitu, sama teman begitu. Itu namanya kufur akan nikmat Allah. Itu pun penyakit hati. Ketika datang ini bulan Sya'ban ataupun bulan Ramadan, bersihin. Dengki cabut, sombong cabut, riya cabut, serakah cabut, sifat kufur cabut, semua cabut-cabutin. Insya Allah kalau kita cabutin, ada poster satu lagi gak bisa dicabut, pakai tang cabut. Maksudnya mencabut istighfar dengan mencabut penyakit di hati dengan banyak banyak sedekah. Kalau dosa kebangetan gede, penyakit kebangetan banyak, nyambutnya pakai sayyidul istighfar. Apa? Raja Kalau istighfar masih kagak mempan, astagfirullah, agak mempan. Nih gue kayaknya masih sombong aja ya. Nih gue masih pelit aja kayaknya sama orang nih. Nih gue masih marah-marah mulu sama orang. Itu nyabutnya pakai sayyidul apal enggak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Ini pantasnya ini istighfar dibaca kalau lagi sakit. Perbanyak baca ini nih. Sakit ringan kayak apalagi sakit berat. Sebab ini jaminan dari Nabi, orang yang membaca sayyidul istighfar, dia baca pagi-pagi, johor dia mati, dosanya diampuni Allah Subhanahu. Dia baca asar, maghrib dia mati umpamanya, dosanya diampuni Allah dan dia menjadi calon penghuni surga. Ini sayyidul istighfar juga yang akan mempermudah datangnya rezeki. Jadi kalau istighfar ibaratnya rezeki datang tuh lewat selokan. Tapi kalau sayyidul istighfar, kalau sering-sering kita baca, bendungan kali dibuka.
Ibaratnya rezeki kayak bendungan kali dibuka, berarti banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Itu sayyidul Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Aku adalah hambamu, aku yang mengadakan perjanjian denganmu ya Allah. Wa a'udzubika min syarri ma sonatu. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada segala apa-apa yang membahayakan diriku, dari apa-apa segala yang membuat aku tidak berdaya di dalam menghadapi godaan setan. Iblis pintar banget iblis, Bu. Iblis pintar banget iblis. Wali aja masih kena digodain sama dia wali, apalagi potongan kita. Ini mah disenggol juga udah lupa. Waliullah aja masih kena digoda sama setan yang puasanya bukan sebulan tapi bertahun-tahun puasa. Itu para wali kalau puasa, kalau makan daun-daun sedaun-daunnya, itu para wali kalau puasa. Kalau makan nasi senasi nasinya, kalau minum air, kalau puasanya bukan pakai airnya itu wali. Kita makan puasa rupa-rupa, apa baik dicaplok. Aduh. Itu aja pakai ngomong, aduh perut perih amat ya. Nggak lama lagi nanyain lebaran berapa hari lagi. Padahal itu buka segala macam makanan ada. Sahur juga begitu, kayak warung Padang sih. Penuh di meja itu makan buat dia berdua sama lakinya. Tapi udah per seminggu udah kagak kuat puasa. Lihat para wali itu kalau puasa, kalau cuma minum air seair-airnya. Kalau cuma makan daun sedaun-daunnya. Buka pakai daun, sahur pakai daun. Kalau cuma makan singkong singkongnya. Itu para wali. Masih digoda, masih kena kegoda sama setan. Apalagi potongan kita. Makanya orang yang terbaik itu bukan orang yang mengaku kagak punya salah, kagak punya dosa, tapi yang merasa dirinya banyak salah dan banyak dosa. Itulah sesungguhnya orang yang kagak punya dosa. Jadi mengaku banyak salah, mengaku banyak dosa kepada Allah maupun kepada manusia, itulah sebenarnya orang yang mulia, orang yang bersih lahir batinnya. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Amin. Amin. Jadi kalau ada orang yang ngaku gue mah kagak punya salah, gue mah kagak punya dosa sama orang, hati gue mah bersih, hati gue kinclong kayak kaca, itu tentu pada hakikatnya dia itu banyak dosa, dan dia dengan pengakuannya itu sombong. Tuh gitu. Kayak iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan, ngakunya apa? Ana khairu minhu, saya lebih baik dari Adam ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan saya dari api, Adam dari tanah. Coba bandingkan, lebih mulia mana api dengan tanah, lebih hebat mana api dengan tanah. Begitu iblis ngomongnya. Akhirnya iblis terkutuk sampai hari kiamat. Sewot iblis dari surga, tempat yang segala serba ada, serba enak, diusir ke dunia, tinggalnya di tengah laut. Di laut kagak ada alpa, kagak ada metropolis, kagak ada mall. Dia sengsara, makanya dia jengkel, sejengkel-jengkelnya Nabi Adam dan seluruh keturunannya akan saya ajak jalan-jalan ke neraka gitu sama iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, para ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bulan Syaban, bulan Rawah adalah bulan di mana kita membersihkan kita punya hati dari segala macam penyakit. Terus apalagi? Tadi kan sifatnya pribadi tuh, kita minta ampun, kita berusaha untuk baik. Selanjutnya berhubungan kepada manusia, apalagi silaturahim kepada keluarga, kepada apa? Kepada mertua kalau masih ada, kepada orang tua. Kalau udah pada nggak ada, kita ziarahi kuburnya. Kalau dekat, kalau jauh, ziarah online. Lah nggak ada, lah emang belajar doang online. Ziarah online ada. Bagaimana caranya? Ibunya di rumah, sebut nama-namanya tuh. Fulana binti Fulan, Fulan bin Fulan, lahumul Fatihah. Itu ziarah online.
Jangan bingung, Pak Ustadz, kuburan orang tua saya jauh, di Brebes jauh, di Bandung, bagaimana ziarahnya? Tetap kewajiban ziarah dari rumah. Makanya ziarah itu dibagi dua, ada ziarah lahiriah wal batiniyah, ada ziarah batiniyah saja atau sirriyah. Ziarah zahiriyah wal batiniyah adalah kita datang ke makam sekaligus ngedoa di atas makam. Itu zahiriyah wal batin. Kalau ziarah sirriyah kita hanya di sini, makam orang tua kita di mana tahu. Nyampe kagak? Nyampe, kan online. Ziarah online nyampe. Jadi jangan ada alasan orang tua saya jauh nggak sempat ziarah. Bahkan bisa ziarah tiap waktu sol. Habis Johor kita ziarah, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh. Mana tanda ziarah? Pertama kirim hadiah sama Nabi. Kedua kirim hadiah Fatihah kepada orang yang kita tuju. Ila ruhi khususon. Misalnya Ahmad bin Muhammad Al-Fatihah gitu. Nyampe. Ini penting kita lakukan. Sebab orang yang disebut baik itu orang yang senantiasa menjaga dua hal. Hablum minallah wa hablum minan. Orang belum disebut baik. Sembahyang tahajud rajin umpamanya. Puasa Senin Kemis rajin, puasa Ramadan bagus, cakep. Baca Quran cakep. Tapi sama orang tua, sama mertua, sama saudara kagak bagus akhlaknya. Sama tetangga sirik dengki bae bawaannya. Itu bagus apa kagak? Bagus enggak? Masuk surga enggak orang begini? Enggak. Sebaliknya, sama laki sopan banget, sama mantu sayang, sama mertua hormat, sama orang kasihan aja. Tapi ngaji kagak, sembahyang kagak. Ini orang begini bagus kagak? Kagak juga, kagak. Jadi baik kepada Allah, enggak baik kepada manusia, jelek. Baik aja kepada manusia sama Allah, kagak menyembah, kagak ibadah juga jelek. Jadi benar apa yang Allah bilangin, duribat alaikumuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan aku timpakan kehinaan. Kehinaan kan udah mengerikan itu Bu ya. Orang kalau sudah ditimpakan kehinaan, kalau dia pejabat udah gak ada yang hormat sama dia. Kalau dia orang kaya udah kagak ada yang takut sama dia, gak ada yang sopan sama dia. Sebab sudah menjadi hina. Apa yang menjadi hina? Kelakuannya, perbuatannya menjadi hina. Kayak mohon maaf tuh, polisi di daerah Sulawesi mana itu. Orang susah jadi pembantu. Umur 13 tahun diperkosa setiap hari. Nauzubillah min. Akhirnya ketahuan juga, dipecat. Pangkatnya AKBP. Perwira. Kasihan banget bocah nasibnya, mana bocahnya? Kasihan banget begini aja tuh. Ya no, nasib lu bagus bener. Aduh. Perkosa. Pangkat dicopot, akhirnya di hadapan manusia hina, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Jadi kalau Allah sudah memberikan hukumannya kepada manusia dengan menghinakan kepada kita, itu tidak ada satupun makhluk yang bisa mengangkat derajat kita. Begitu. Jadi orang mulia, orang agung kata manusia. Tapi kalau Allah sudah hinakan dia, sedunia orang ingin menghormatnya, memuliakan dia tidak akan bisa. Tapi sedunia orang menghinakan dia, tapi Allah memuliakannya, maka akan terangkatlah dia. Gitu. Jadi supaya hidup kita di mana aja berada menjadi mulia, menjadi mendapatkan banyak cinta, kasih sayang dari seluruh makhluk. Kata Allah, hablu minallah wa hablu minan nas. Jaga hubungan baikmu kepadaku, jaga hubungan baikmu kepada sesama manusia dan makhluk ciptaanku. Allah ngajarin begitu. Itu namanya seimbang. Hablu minallah wa hablu minan nas. Kita jaga. Makanya solat yang kita kerjain ibu-ibu jamaah sekalian, yang dimulai dengan Allahu Akbar, itu apa namanya? Takbiratul ihram.
Sholat dimulai dengan meninggalkan dunia dengan segala isinya. Betul nggak? Jadi kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, itu kita sudah meninggalkan dunia dengan segala isinya, dengan segala keindahannya. Selamat tinggal dunia, selamat tinggal suami, selamat tinggal istri, selamat tinggal tanah 100. Aku mau menuju Allah. Kita tinggalin itu semua. Berarti kan logikanya kalau dunia aja tiap kita sembahyang kita tinggal, lalu kalau kita mau jadi orang pelit, mau jadi orang serakah, mau jadi orang sombong, kira-kira masuk akal apa enggak? Kira-kira boleh apa enggak? Kira-kira pantas apa enggak? Sebab Johor dunia kita tinggal, Johor, asar, maghrib, isya, subuh kita tinggalin dia. Kita mau menghadap yang menciptakan dunia, Allah Subhanahu. Nah sekarang orang sembahyang tapi masih sombong. Kira-kira pantas kagak? Apa kelakuannya kayak begitu? Kagak pantas. Kagak pantas. Padahal dunia pada hakikatnya buat jembatan akhir, pangkat buat jembatan akhirat, kekayaan buat jembatan akhir, ilmu buat jembatan akhirat menuju akhirat. Nah, dua hal ini dijaga dengan sebaik-baiknya akan menjadikan manusia mulia di bumi, mulia di langit. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para ibu-ibu jamaah sekalian yang diberkahi dan dirahmati serta dimuliakan Allah, dimulai sholat itu tadi dengan membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Dunia dengan segala isinya kecil semuanya. Kemudian diakhirkan dengan salam. Apa maksudnya? Ketika kita memulai takbiratul ihram, berarti sholat sedang kita kerjakan. Dunia dengan segala kehebatannya seakan-akan tidak ada hebat-hebatnya, tidak ada besarnya, tidak ada keagungannya di hadapan Allah Subhanahu. Dan di situ mengajarkan sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ketika Allahu Akbar, itu mengajarkan bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu. Dan ketika kita mengakhirkan sholat dengan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, tetangga yang kaya ditengok, yang miskin juga ditengok, yang alim kita datengin, yang pintar kita datengin, yang sehat kita datengin, yang sakit kita datengin. Itu ajaran, itu ajaran sholat 5 waktu. Jadi pertama takbiratul ihram itu ngajarin syukur, salam sesudah selesai sholat mengajarkan hidup toleransi, tolong menolong, berbuat baik serta gotong royong, saling membantu kepada yang ada di kanan maupun yang ada di kiri kita. Alhamdulillah. Makanya kalau orang sholatnya udah baik, insya Allah dah sedikit demi sedikit sombongnya hilang. Amin. Sedikit demi sedikit rianya hilang, sedikit demi sedikit tomaknya, sifat serakahnya hilang, sedikit demi sedikit namimahnya hilang, ngomongin orangnya hilang. Akhirnya ngomongin orang hilang, dia ngomong dewek-dewek. Maksudnya ngomongin diri mendingan begitu daripada ngomongin orang, mendingan ngomongin diri Di mana ngomongnya? Di kamar dewek-dewek, lagi sujud, lagi zikir, lagi munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomongin diri sendiri. Ya Allah, saya jahat. Ya Allah, saya pelit. Ya Allah, saya suka ngomongin orang. Ngomong aja deh kaku. Kata malaikat 10, 20. Justru kalau kita ngakuin kesalahan kita, itu oleh malaikat didoakan sehingga dosa kita diampunkan Allah Subhanahu. Makanya, jadi sekali lagi saya ulangi, orang yang baik itu, orang yang bersih suci itu adalah orang yang selalu berbicara, berkata, dan selalu merasa dia banyak dosa, banyak salah, banyak dosa kepada Allah, banyak dosa kepada manusia. Ini orang yang benar, ini orang yang benar. Tapi juga jangan sok gaya. Gue banyak salah deh melu, gue banyak dosa dah melu. Besok minjam duit lagi, bayar kagak.
Jadi omongan yang indah itu jangan dibuat main-main ya. Itu kan omongan indah banget Ibu ya. Saya ini orang banyak salah, banyak dosa. Makanya maafin ya teman-teman mau puasa gitu ngomongnya ya. Ya Bu ya. Jadi memasuki bulan Ramadan, ibadah kepada Allah kita perbaiki, hubungan kepada sesama manusia kita perbaiki. Insya Allah itu puasa kita enggak lagi malasnya hilang, beratnya hilang, yang ada ringan sama semangat. Biasa terawih 20 lama, ini mah habis terawih dia pergi lagi. Mau mana? Gue punya di terawih yang lebih lama. Saking enak-enaknya ibadah. Waduh, ya udah terawih men 20, paling banyak 20 sama witir 3. Jadi itulah yang dibilang Ramadan menjadi keindahan baginya kalau orang-orang yang tadi itu sudah memperbaiki hubungannya kepada Allah dan memperbaiki hubungannya kepada manusia. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Udah jam berapa ini? Jam 11. Tepat jam 11. Mudah-mudahan atas yang saya sampaikan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Ibu-ibu yang masih pada kurang sehat biar disembuhkan, dinormalkan kembali kesehatannya. Ibu Haji Zuria, Bapak Haji Saduni. Haji, kita bacain Fatihah 7 kali buat Pak Haji Saduni dengan izin Allah, rahmat Allah, dengan ijabah daripada surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kita minta kepada Allah, Allah normalkan kembali kesehatannya, Allah panjangin umur. Biniatil qabul khususan ila hadrati Bapak Haji Saduni. Allahumma ij'alhu sihatan wa afiyah wa salamatan wa barakah wa tawil umurihi wa sahih badanihi wa shfi murdahu bi'aunika wa judika wa karamika ya rabbal alamin bihaqqi wa bil ijabati sabi'atil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Rabbi ighfir lana wa li walidayna. Amin. Mudah-mudahan Fatihah yang kita baca diijabah Allah sehingga menjadi sembuhlah secara normal kembali kesehatannya Bapak Haji Saduni dan kita semua menjadi berkah wasiat walafiat panjang umur, diberikan kemudahan daripada segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Allahul muwaffiq. Doa.
Doanya bareng-bareng aja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa hasil maqasidana fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.